Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap keluarga besar Muhammadiyah di GKB Gresik, wabil khusus yang sangat kita takzimi guru kita semua, Ustadz Dr. Taufikullah Ahmadi, yang berkenan memberikan sambutan dan membersamai kita semua, memberikan arahan-arahan dan taujihnya. Yang kami hormati Ketua PCM GKB Gresik beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah GKB PCM GKB Gresik dan para kepala sekolah, para guru, para asatidz, para ustadzat, para pamong yang kami muliakan dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Guru kita juga Ustaz Hanif yang berkenan menjadi moderator, barakallahu fikum. Ahlan, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan yang kita juga sudah melaluinya 2/3 bagian. Tinggal bagian yang sangat luar biasa yang disebut sebagai Ashrul Awakhir yang kita sudah masuki hari ini. Yang pertama, kita mencatat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mempersiapkan kedatangan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa telah memulai membiasakan dirinya untuk intens dalam berpuasa sejak bulan Rajab. Lebih meningkat lagi pada bulan Sya'ban. Dan ini tentu memberi kita banyak hikmah yang luar biasa kalau kita mengikuti teladan Rasulullah dalam menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Dengan doa yang kemudian juga sebagian sahabat sangat suka mengamalkannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, pada saat itu Rasulullah mencontohkannya dan para sahabat banyak mengamalkannya. Doa yang lain seperti Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala, gitu ya. Ini menunjukkan ada persiapan sangat serius menuju Ramadan dengan doa-doa yang menggambarkan sudah sangat rindu, yang menggambarkan sudah sangat ingin bertemu dengan tamu agung Ramadan. Dan tadi beliau SAW sudah memulai puasa-puasanya diperbanyak di bulan Rajab, ya, melebihi puasa di bulan-bulan lain. Dan lebih banyak lagi di bulan Sya'ban, seperti kesaksian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan tidak pernah Rasulullah berpuasa selama sebulan penuh tanpa jeda kecuali puasa fardu di bulan Ramadan, dan tidak kulihat puasa beliau lebih banyak di bulan-bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Seakan-akan beliau mempuasai seluruh bulan Sya'ban, hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Tentu salah satu hari yang disunahkan untuk kita tidak berpuasa, atau sebaliknya dijelaskan dalam pendapat berbagai mazhab dimakruhkan
berpuasa adalah Yaumus Syak, 1 atau 2 hari menjelang masuknya Ramadan. Salah satu hikmahnya menurut Imam An-Nawawi adalah untuk memberi pemisah antara puasa yang sunnah dengan puasa yang fardu. Dan sekaligus juga untuk membuat kita merasakan puasa tetap sebagai sesuatu yang istimewa. Karena kalau sesuatu dilakukan terus-menerus gitu ya, lama-lama keistimewaannya menjadi berkurang. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan salah satu puasa terbaik itu, puasa sunnah terbaik itu, puasa Nabi Daud alaihi salam. Karena puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehingga dia bisa merasakan nikmatnya berpuasa sekaligus nikmatnya tidak berpuasa. Ya, berpuasa itu nikmat, tidak berpuasa itu juga harus ada supaya nanti berpuasanya tetap terasa istimewa. Itu di antara hikmahnya ya. Dan Nabi SAW dengan membiasakan diri beliau berpuasa, mencontohkan kepada kita untuk berpuasa dengan sejak Rajab Sya'ban ini, selain untuk menguatkan ruhiyah, untuk melatih makna puasa secara ruhani, ya, bahwa puasa itu kan memang kata Imam Al-Ghazali bertingkat-tingkat. Ya, diberi peringkat-peringkat itu bukan untuk apa-apa, untuk merendahkan yang satu, mengangkat lain, bukan, tetapi untuk memudahkan kita mengupgrade puasa kita ke level-level selanjutnya. Kan ada saumul awam kata beliau, puasanya awam itu ya menjaga nawaqid, menjaga muftirat, menjaga semua yang bisa membatalkan. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ya, khalas. Itu yang mereka jaga di dalam puasa awam, kata Imam Al-Ghazali. Tapi tentu seorang mukmin juga harus menjaga bukan cuma dari muftirat, tapi dari mukhbitat. Mukhbitat itu yang mencerabut pahalanya puasa. Makanya Rasulullah mengatakan Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta. Kan gitu. Jadi, nah, puasa level kedua yang disebut saumul khawas oleh Imam Al-Ghazali itu kan puasa yang kemudian mempuasakan seluruh indera. Mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan mulut, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki, ya. Semua bagian dari tubuh yang bisa menjadi jalan masuk bagi hawa nafsu kita, ini juga dipuasakan. Mata dari yang haram, yang sia-sia, telinga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yang menjatuhkan kehormatan orang dan seterusnya. Lisan dijaga dari dusta, dari ghibah, bergunjing, dari namimah, adu domba, dari mengumpat, dari mencela, mencaci maki, ya, dari bertengkar, ya, dari segala ucapan yang buruk. Kemudian tangan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang ya, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki pun begitu, tidak melangkah ke tempat-tempat yang bisa membuka pintu-pintu dosa dan seterusnya. Ini saumul khawas ya. Ini menjaga bukan cuma dari muftirat tapi juga dari mukhbitat, dari yang bisa mencerabut pahala puasa. Kemudian naik derajat puncaknya kata Imam Al-Ghazali adalah saumu khawasil khawas. Puasanya orang yang VVIP ya, super istimewa. Karena mereka bukan cuma berpuasa yang zahir, tapi mempuasakan hati, mempuasakan pikiran. Hatinya puasa dari selain Allah, artinya zikir kepada Allah selalu tersambung. Hatinya puasa dari semua penyakit hati, puasa dari ujub, sombong, riya, dengki, dendam, tamak, serakah, prasangka buruk, ya, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Pikirannya dipuasakan dari negative thinking, overthinking gitu ya, dipuasakan dari berbagai hal yang kemudian membuat dia merasa tidak nyaman, sedih berlebihan, ataupun dipuasakan dari senang yang berlebihan, ataupun khawatir yang berlebihan, semuanya puasa. Nah ini tentu untuk tadi kalau kita sudah mulai puasa sejak Rajab, Sya'ban, secara ruhani kita juga bisa perlahan-lahan mengupgrade puasa kita hari demi hari, sehingga nanti ketika masuk Ramadan kita sudah, Masya Allah ya kalau bisa, saumu khawasil khawas terus gitu. Itu yang kemudian menjadi hikmah kenapa kok sudah mulai puasa sejak sebelumnya. Kemudian secara fisik juga begitu, karena fisik kita sudah dipersiapkan sejak awal gitu ya, sehingga tidak terjadi apa yang sering terjadi di awal Ramadan.
Ya Allah, Ramadan itu kadang-kadang karena badan kita belum terbiasa dengan ritme metabolisme yang baru, jam makan yang baru, jam istirahat yang baru, jam tidur yang baru, belum terbiasa, sehingga banyak yang menghabiskan energi yang terlalu besar untuk menyesuaikan diri. Ya akhirnya akibatnya ambruk. Ya, banyak tidurnya, banyak magernya, ya, banyak geletaknya, banyak sayang sekali. Padahal tadi setiap detiknya Ramadan yang begitu berharga itu Rasulullah SAW contohkan dengan begitu seriusnya mengisi dengan fokus pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membayangkan jadi salah satu ya suri teladan Nabi SAW terhadap Ramadan adalah mempersiapkan dengan sangat serius ya kedatangan Ramadan. Kalau sekarang sudah lewat, ini berarti materinya untuk Ramadan tahun depan, gitu ya. Bagaimana Ramadan tahun depan kita akan juga mempersiapkan Ramadan ini dengan serius bahkan sejak tadi Rajab ya menuju Sya'ban menuju Ramadan. Karena juga ada hadis Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ya, Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban itu bulanku. Kenapa disebut bulanku oleh Rasul? Karena Rasulullah cinta bulan Sya'ban. Sebagai beliau senang hari Kamis. Beliau itu kalau puasa Senin hari kelahiranku, Kamis hari diangkatnya amal ke hadapan Allah, maka aku suka kalau amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Sya'ban itu juga ternyata adalah bulan diangkatnya amal ke hadapan Allah secara tahunan. Maka Nabi juga mengatakan, aku juga suka kalau amalku diangkat ke hadapan Allah dan aku dalam keadaan puasa di bulan Sya'ban tersebut. Ini jadi yang pertama yang kita catat dari Nabi SAW adalah mempersiapkan menuju Ramadan ini dengan sangat serius, baik secara ruhani ya maupun secara fisik ya. Kalau kita mungkin nanti ditambah secara ilmu, tsaqafah, ya kita belajar lagi tentang saum dan segala fikihnya, dari syarat, rukun, pembatal-pembatalnya, pencerabut pahala-pahalanya, sampai kemudian sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan mengiringinya, waktu-waktu mustajabah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Ini persiapan yang sangat matang untuk menyambut Ramadan, insyaAllah. Yang kedua, yang kita teladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan adalah berbahagia dan bersyukur dengan kedatangan Ramadan. Ini ada hadis, sayang sanadnya tidak mencapai derajat sahih. Hanya saja para ulama mengatakan bisa dijadikan sebagai penyemangat untuk fadhailul a'mal, untuk penyemangat kita dalam beramal saleh. Hadisnya yang juga sangat terkenal, sering dibaca para penceramah, yaitu man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia, bergembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Tapi memang ya hati beriman itu pasti berbahagia ketemu Ramadan. Jadi meskipun hadis ini status sanadnya tidak sampai derajat sahih, tetapi secara makna, ya masa sih orang beriman kok tidak bahagia ketemu Ramadan, sementara Ramadan itu begitu istimewanya. Sehingga Rasulullah pernah berkhutbah untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan kata-kata beliau, atakum Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Nabi SAW menyebutkan beberapa keberkahan Ramadan itu dengan menyampaikan, Allah memfardukan untuk kalian pada siang harinya untuk berpuasa dan mensunnahkan untuk kalian pada malam harinya untuk berqiyamul lail, untuk melaksanakan salat malam. Dan Allah membukakan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fiha asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Bagaimana hati beriman tidak berbahagia menyambut Ramadan kalau keutamaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW semacam ini? Dibuka pintu-pintu surga dan kita merasakan semilir sejuknya, kita merasakan wangi harumnya, surgawi sekali yang namanya Ramadan. Sehingga kita ini melaksanakan ketaatan-ketaatan terasa begitu bersemangat dan begitu ringan. Tidak ada bulan yang seperti Ramadan dalam semangat kita untuk sholat berjamaah. Tidak ada yang seperti di Ramadan semangat dalam membaca dan mengkhatamkan Quran. Tidak ada yang seperti dalam bulan Ramadan semangat kita untuk mengeluarkan harta kita untuk infak fi sabilillah, sedekah dan lain sebagainya.
Luar biasa. Pengaruh dibukanya pintu surga itu, kita merasakan suasana yang sangat kondusif dan sangat bersemangat untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka cabang-cabang neraka di dunia juga tutup, paling tidak berkurang jam operasionalnya. Di tempat-tempat kemaksiatan mengalami penyempitan-penyempitan. Orang yang mau bermaksiat mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, bahkan orang yang terbiasa bermaksiat kadang-kadang bikin pengumuman, aku Ramadan libur dulu ya. Nanti habis Ramadan lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan yang lanjut liburnya. Tabarakallah. Jadi hatta orang-orang yang mereka ya biasa mengisi hidupnya dengan maksiat dan dosa-dosa itu, mereka kadang masih diberi sungkan untuk kemudian menodai kesucian Ramadan. Tabarakallah. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, tentu makna hakiki yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin. Ya, mereka dibelenggu tidak melakukan godaan-godaan kepada manusia. Kalau setan dari golongan manusia tentu secara zahir tidak terbelenggu, meskipun secara batin pasti merasa terbelenggu. Ya, karena kesempatannya untuk melakukan banyak dosa tidak seperti bulan-bulan yang lain. Itu pasti ada rasa terbelenggu. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai di antara kita di bulan Ramadan ada yang merasa terbelenggu. Ya. Karena kalau di bulan Ramadan terasa terbelenggu, nanti euforianya malam Idul Fitri itu bukan bersyukur karena berhasil mentaati Allah, tapi seneng-senengnya, jingkrak-jingkraknya itu karena hore bebas dari belenggu gitu ya. Nah kalau malam Idul Fitri kok suasananya suasana hore bebas dari belenggu, itu berarti sifat yang ada dalam diri kita itu sifat syaitaniyah gitu ya. Karena kita merasa terbelenggu, na'udzubillah min dzalik itu tadi. Jadi mungkin ada yang juga bertanya, nyatanya masih banyak yang maksiat Ustaz. Ya, barangkali itu orang-orang yang banyak memfitnah setan ya. Jadi ya di bulan Ramadan ini kan kita bisa mengenal diri kita, ma'rifah kepada nafs kita, ya, ma'rifatun nafs kepada diri kita. Ya, setan sudah dibelenggu. Loh, kok keinginan maksiatnya masih menggebu-gebu? Oh, setan sudah dibelenggu. Loh, kok keinginannya melakukan dosa masih kuat? Loh, berarti itu selama ini ya bukan setan yang nyuruh kita gitu ya. Hawa nafsu kita yang memang semangat gitu ya untuk melakukan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka mungkin bulan Ramadan ini mengenali hawa nafsu kita bisa menjadi treatment untuk kita. Perlu dirawat inap hawa nafsunya gitu ya, kasih ventilator gitu ya di ruang perawatan intensif barangkali. Subhanallah tabarakallah. Jadi ini ya, yang dicontohkan Rasulullah itu berbahagia betul menyambut Ramadan, karena hati yang beriman pasti berbahagia mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Yang saumnya ya menggugurkan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang qiyamnya di malam hari juga menggugurkan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang puasa dan Al-Qur'an ya, yang menjadi duo ibadah yang sangat istimewa di Ramadan, itu dua-duanya menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Biasanya status amal itu burhan, bukti dan saksi. Tapi yang namanya puasa dan Al-Quran itu status amalnya naik derajat menjadi pemberi syafaat. Karena mereka akan bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata puasa, ya Allah, di siang hari aku telah mencegahnya dari syahwat-syahwatnya, dari hawa nafsunya, dari makannya, dari minumnya, dari seksnya. Ya Allah, maka ampunilah dia. Bebaskan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Itu puasa akan berbicara di hadapan Allah. Sebagaimana Quran mengatakan, ya Rabb, pada malam hari ku cegah dia dari kantuknya, ku cegah dari berleha-leha, berenak-enak, tidur-tidur. Lalu dia terjaga membaca kalammu di dalam salat maupun di luar salat dengan tadarus, dengan tilawah. Ya Allah, maka ampunilah dia, jauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Betapa istimewanya yang kemudian amal-amal sunnah di dalam bulan Ramadan ini ditulis di sisi Allah dengan pahala ganjaran amal wajib. Ya, karena memang amal wajib itu jauh lebih tinggi daripada yang sunnah. Dan adapun amal-amal wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali atau lebih dari itu. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana tidak bahagia kita dengan Ramadan yang sedemikian luar biasa ini. Yang membaca Quran di dalamnya, kalau di bulan lain saja 10 hasanat tiap huruf, gimana di bulan Ramadan? Yang di bulan lain yang mahir mendapatkan keutamaan bersama malaikat yang mulia,
yang ya tak yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Bagaimana di Ramadan? Tabaraka Rahman, yang dibukakan di kesempatan Ramadan itu saatul istijabah yang luar biasa. Dari sejak jauful lail, ya, tengah malam ke atas sampai sepertiga malam terakhir, waktu sahur mustajabah. Sampai dari sejak dia mulai puasa sampai berbuka mustajabah. Dan puncaknya ketika dia berbuka puasa mustajabah. Makanya di bulan Ramadan itu kita dilatih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat mustajabah itu justru saat bahagia, saat gembira. Kadang-kadang kita hanya berdoa kepada Allah kalau waktu sedih, kalau waktu sedang hajat sesuatu nggak terpenuhi baru kemudian berdoa, ya. Tapi kita lupa berdoa di saat lapang, di saat nikmat, ya. Itu kita dilatih untuk berdoa kepada Allah di saat lapang, di saat sedang berbuka puasa, supaya kita ingat pada Allah di saat senang. Ya, karena kalau kita ingat pada Allah di saat susah, Allah pasti ingat kita di saat susah, ya. Ya, kalau kita ingatnya sama Allah pada saat susah saja, ya. Ya, biar kita ingat terus sama Allah, Allah lalu membuat kita susah terus, ya. Loh, kok ini dikasih susah terus, ya Allah, ya. Biar ingat terus, Dia itu ingatnya aku kalau lagi susah, gitu. Subhanallah, ya. Makanya kita dilatih untuk juga ingat Allah di saat senang tadi dengan berbuka puasa itu saatul istijabah, saat untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabaraka Rahman, ya, hatinya pasti bahagia. Orang beriman, orang mukmin, ya, menyambut Ramadan dengan kegembiraan, dengan keceriaan, dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur yang tumpah ruah. Ini yang kedua yang kita catat dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah bagaimana Nabi SAW, ya, menyambut Ramadan dengan semangat ibadah yang sangat luar biasa. Ya, Nabi SAW menyambut Ramadan dengan semangat ibadah yang sangat luar biasa. Ya, bahwa memang semua hal bisa kita niatkan untuk ibadah. Semua aktivitas bisa kita niatkan sebagai ibadah, pengabdian kepada Allah. Tapi tentu ibadah mahdhah itu istimewa, dan ibadah mahdhah di bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi. Apalagi kita sudah masuk sepertiga terakhir Ramadan, ya. Diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir minar Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah masuk sepertiga akhir Ramadan, dia syadda mi'zarahu, mengikat sarungnya, ya, mengencangkan sarungnya. Kalau mengencangkan sarung itu ditakwil oleh para ulama, ya, mengurangi makan, mengurangi tidur, ya, dan tidak mendekat, ya, kepada istri-istri beliau. Fokus ibadah. Saking fokusnya ibadah, ya, tidak ingin waktunya tersia-sia untuk membenahi hal-hal yang remeh-temeh, ya. Termasuk betulin sarung pelorot itu, ya, terlalu remeh-temeh untuk ganggu fokus ibadah, sehingga lebih baik diikat, kan gitu. Syadda mi'zarah. Dan yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, artinya meleknya lebih banyak daripada tidurnya, ya. Terjaganya lebih banyak daripada meremnya, itu ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dengan banyak, ya, salat malam, baik di rumah maupun di masjid, ya. Rasulullah pernah menjalaninya di bulan Ramadan itu, salat malam yang di rumah maupun salat malam yang di masjid. Kalau salat malam yang di rumah itu, Ibnu Abbas cerita pernah ikut tapi kapok. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya pernah ikut salat Rasulullah SAW di rumah beliau, Qiyamul Lail maksudnya. Di rakaat pertama Rasulullah membaca suratul Baqarah. Kupikir habis Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Kupikir habis Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Kupikir habis An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Maidah. Kupikir habis Al-Maidah ruku, ternyata sambung Al-An'am dan baru ruku setelah itu, gitu, ya. Ya, kata Ibnu Abbas, setelah itu aku kapok, nggak ikut sholat Rasulullah yang di rumah. Aku mending ikut yang di masjid saja, gitu. Karena yang di masjid Rasulullah SAW itu, ya, memperbanyak rakaat dan memperpendek bacaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak membebani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau di rumah ya begitu, berdirinya panjang sekali, gitu, ya. Padahal ada riwayat lain menyebutkan
Beliau itu rukuknya sama dengan berdirinya, iktidalnya sama dengan rukuknya, sujudnya sama dengan iktidalnya, duduk di antara dua sujud sama dengan sujudnya. Wah, itu makin muskil lagi nanti. Ya Allah, kayak apa sholatnya? Ya. Makanya Bunda kita Aisyah mengatakan, jangan tanya padaku tentang panjang dan bagusnya. Aduh, tidak tergambarkan itu semangat ibadahnya Rasulullah SAW. Dan beliau pernah ditanya Bunda Aisyah di kesempatan lain, buat apa ya Rasulullah kamu beribadah seberat itu sampai kakimu bengkak, ya, sampai engkau menangis terseduh-seduh dalam sholat. Padahal engkau ya Rasulullah sudah diampuni apa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kamu lakukan, yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan, diampuni semuanya oleh Allah. Kata Nabi SAW sambil berkaca-kaca, apakah aku tidak suka, wahai Aisyah, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi beliau menyemangati dirinya untuk beribadah dalam rangka syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Jadi ini suri teladannya Nabi SAW dalam Ramadan itu, semangatnya luar biasa dalam beribadah, semangatnya luar biasa dalam ibadah mahdhah. Ya, mungkin kita sudah banyak yang lalai dengan berbagai macam hiruk pikuk, ya, kesibukan-kesibukan, rutinitas kita yang seabrek-abrek di bulan yang lain, sehingga kita tidak lagi menikmati sholat kita. Terasa cuma menggugurkan kewajiban saja. Kita tidak lagi bisa menikmati zikir-zikir kita, nggak bisa menikmati sujud kita, nggak bisa menikmati rukuk kita, berdiri kita. Kita nggak bisa menikmati segala ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Ramadan itu menjadi penyembuh, ya, supaya kita bisa berhasil memaknai lagi, ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kemudian kita lakukan, dengan apa yang kemudian kita, ya, hayati dengan apa yang kita rasakan ini. Jadi sunnahnya Nabi SAW di bulan Ramadan bersemangat untuk beribadah. Maka kita sebagai umatnya tentu juga harus bersemangat dalam ibadah. Dan di antara cara bersemangat dalam ibadah itu juga membuat planning, ya, perencanaan apa yang akan kita lakukan selama Ramadan. Apa yang menjadi target-target bulanan kita di Ramadan. Target pekanan, target harian. Itu di antara yang ditentukan Rasulullah kepada kita, merencanakan. Mungkin kita kalau bikin planning ya Ramadan, ya mungkin 10 hari terakhir ini kita ketatkan, ya. Pokoknya saya sholat 5 waktu sehari semalam itu harus berjamaah. Pokoknya saya seminggu itu tarawih minimal 5 kali. Pokoknya saya baca Quran setiap waktu sholat itu minimal 5 halaman. Maksudnya sebelum atau sudah subuh 5, sebelum atau sudah duhur 5, begitu, ya. Supaya dapat 1 juz sehari. Karena kecuali biasanya maghrib nyerepek saat maghrib, nyiapin buko, nyiapin ini. Ya wis, tadi makannya 5, zuhur, asar, isya, subuh, masing-masing 5. Itu sudah dapat 20 halaman. Di Rasem Khatat Usman Toha itu sudah 1 juz, paling tidak. Planning untuk, ya, sedekah katakanlah minimal, ya, kalau 5.000 atau 50.000 sehari. Dalam sebulan menyediakan takjil, iftar, buka puasa untuk orang lain 5 kali, gitu, ya. Dan seterusnya. Itu kita semua bisa planning target dalam angka 5. Nah, kita bisa mudah untuk mengingatnya dan mudah untuk mengamalkannya. Well planned. Rasulullah SAW itu bersemangat dalam ibadah dan mengajak kita umatnya untuk menuntunkan ibadah ini dengan sangat terencana, gitu. Ini yang berikutnya. Lalu teladan Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan juga adalah tentang kedermawanan, tentang berbagi. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan kedermawanan beliau bertambah-tambah pada bulan Ramadan. Ya, seakan-akan kedermawanan beliau itu adalah seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu tidak pernah berhenti, tidak pernah diam, terus menerus. Itulah gambaran tentang kedermawanan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kedermawanan itu nggak harus besar. Kedermawanan itu jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi karena malu itu lebih sedikit daripada memberi sedikit, gitu, ya.
Karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit gitu. Jadi beliau sampai menyebutkan untuk kita berbagi mendapatkan pahalanya orang lain yang berpuasa itu, beliau sebutkan dengan syurbatan minal ma, seteguk air, luqmatan minat ta'am, sesuap makanan gitu ya, atau sehirup susu, atau sebutir kurma. Itu semuanya menjadi wasilah kita bahkan untuk bisa ngambil pahalanya orang lain tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Itu bayangkan kan itu kecil ya, dalam arti seakan-akan Rasul tadi mengajarkan jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada yang sedikit gitu. Ini yang kemudian kita teladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keteladanan beliau dalam menunaikan hak-hak harta terutama. Nah, apalagi yang wajib ya di bulan Ramadan ini jadi kesempatan kita. Zakatul fitr tentu harus, zakatul mal siapa tahu sudah mencapai haul dan sudah terhitung masuk nisab ya, keluarkan ini saat-saat yang luar biasa, insya Allah tambah berkahnya kalau dalam bulan Ramadan. Itu yang fardu. Nah, tentu yang sunnah-sunnah tidak ada batasnya. Bagaimana kemudian kita bersedekah untuk berbagai macam keperluan, untuk berbagai macam hal yang semuanya bernilai fi sabilillah, bernilai dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keteladanan Nabi SAW tentang kedermawanannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, keteladanan beliau yang lain adalah tentang hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Nabi SAW itu di setiap bulan Ramadan Jibril datang untuk menguji ya bacaan Rasulullah SAW akan Al-Quran. Dan pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, Jibril bahkan ada riwayat menyebut 2 atau 3 kali menguji Rasulullah SAW dalam bacaan Al-Qurannya. Berarti Ramadan ini syahrul Quran bagi kita juga untuk kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mesra-mesra dengan Al-Quran, ya memang karena dia bulannya Al-Quranul Karim dan dia pun mulia karena Al-Quranul Karim. Allah itu mengatakan dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian ya sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kemuliaan itu melalui Al-Qur'an. Maka bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, menjadi bulan yang paling mulia. Padahal dulu bulan mulia itu arba'atun hurum. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi sejak Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, Ramadan naik status menjadi sayyidus suhur, menjadi penghulu seluruh bulan. Malam di mana diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz ke langit dunia, maka menjadi malam paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, disebut sebagai Lailatul Qadar. Lagi-lagi karena Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang menerima wahyu Al-Quran Muhammad SAW dan menyampaikannya kepada umatnya. Kemudian tempat-tempat di bumi ini yang paling mulia adalah tempat-tempat turunnya Al-Quran. Kota Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi siapa yang ingin meraih kemuliaan dari Allah, wasilahnya, jalannya adalah Al-Quran. Ya, intensitas beliau dengan Al-Quran ya, tadi sampai pada level menguji bacaannya kepada Sayyiduna Jibril alaihi salam. Ya, kalau kita tentu bisa dengan mengisi waktunya dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Meskipun kita terbata-bata, meskipun kita tertati-tati, meskipun kita plegak-plegu, kata orang Jawa, tetap agendakan baca Al-Quran. Ada seorang bapak ditegur anaknya, bapak ini baca Quran nggak bisa, plegak-plegu, ngapal ke bulan balai ini nggak hafal-hafal gitu ya, menghafalkan juga susah banget. Tapi kenapa kok bapak tidak menyerah gitu ya? Bapak ini padahal kayak nimba air pakai keranjang. Ya. Nimba air kok pakai keranjang bambu ya, tentu ketika kemudian sampai ke atas airnya sudah habis lagi karena borot ya, bocor semua, turun airnya lepas ya, karena keranjang bambu bukan ember gitu ya. Bapak itu kayak nimba pakai keranjang bambu. Iya nak, yo gak popo nimba pakai keranjang. Loh gimana Pak?
Kan nggak dapat air nih Mbak pakai keranjang. Tapi kan minimal keranjangnya resik, nah. Masya Allah ya. Jadi keranjangnya kan bersih. Kalau dipakai berulang-ulang untuk nimba air itu, ya keranjangnya pasti akan bersih gitu ya. Paling tidak itulah yang akan dilakukan Quran kepada hati kita. Nggak ngerti artinya, membacanya plegak-plegu ya, tapi tetap membaca, tetap berusaha untuk kemudian berinteraksi dengan Quran. Paling tidak hati kita yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya menjadwalkan membaca, menjadwalkan pemahamannya. Bapak Ibu ada yang pernah khatam membaca terjemah Quran terbitan Kemenak, terbitan Depak? Ya, itu tes itu tentang orang ini serius berislam atau tidak. Kata guru saya dulu, Allahuakbar, Kiai Haji Muhammad Zar'an itu kalau ngetes muridnya tanya, kau wis tahu khatam terjemah durung, kowe kok ngaji nang kene gitu kan. Itu menunjukkan kamu itu serius berislam atau enggak. Itu ya sudah pernah khatam membaca terjemah Quran apa durung katanya gitu. Oh saya Pak Kiai tidak khatam baca terjemah, tapi saya khatam baca Quran dan saya ngerti artinya. Oh ya bagus. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Nah tentu lebih utama lagi kita baca tafsir ya, khatam Ibnu Katsir apa khatam Jalalain atau khatam Ad-Durrul Mansur atau mau khatam Qurtubi, apalagi apa mau khatam ya Tobari, wah lebih keren. Itu bisa dahsyat gitu ya kalau kita bisa khatam ya. Paling tidak itu ya selama Ramadan kita biasakan baca 2-3 halaman tafsir atau terjemah itu ya, sedikit demi sedikit nanti diteruskan sampai khatam. Itu adalah hal yang penting untuk bekal kita nanti malamnya tadabbur gitu ya. Kita renungkan tadi itu kok artinya begini, angan-angan sak maknane, itu jadi tombok hati insyaallah gitu ya. Itu akan menjadi tombok hati. Jadi inilah Quran ya, luar biasa. Jadi kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana dia menempatkan Al-Quran dalam hidupnya. Karena ya siapa yang memuliakan Quran, maka Allah memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan Quran, Allah juga mencampakkannya. Al-Alamah Mutawalli Asy'arawi rahimahullah ta'ala, yaitu sering mengatakan, semua hal yang kita buang akan jadi sampah. Betul nggih? Kalau makanan kita buang, jadi sampah. Pakaian kita buang, jadi sampah. Gadget kita buang, jadi sampah. Apapun yang kita buang itu akan jadi sampah, kata beliau. Kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran, kata beliau. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, nah kita yang jadi sampah, gitu kata beliau. Jadi, Masya Allah. Jadi, semua yang kita buang akan jadi sampah, kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, yang akan jadi sampah adalah kitanya, bukan Al-Qurannya. Tabarakallah. Ini ya contoh dari Nabi SAW. Kemudian, yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, suri teladan dari Nabi SAW dalam Ramadan adalah ya menjadikan ya target-target Ramadan menjadi bekal untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya, menghadapi bulan-bulan yang selanjutnya. Target-target dari Ramadan itu di ayat ke-183 la'allakum tattaqun, di ayat ke-185 wa la'allakum tashkurun, di ayat ke-186 la'allahum yarsyudun. Yang pertama takwa. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita semua, Ustaz Dr. Taufikullah, bahwa ini ya minimal yang harus kita capai dalam bulan Ramadan itu menjadi insan yang bertakwa, yang muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah, yang muahadah, ingat janji kehambaan kepada Allah, dan ya merencanakan mengisi hati kita dengan niat-niat baik, yang selalu muhasabah ya, introspeksi, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok, dan selalu muaqabah, berani memberi konsekuensi, menghukum diri sendiri kalau melanggar komitmen kepada Allah, kayak Sayyidina Umar masuk kebun, asyik dengan kebunnya, ngeranum-ranum menjelang panen sampai kelewatan sholat asar berjamaah bersama Rasulullah, maka kebunnya dia sedekahkan. Ya. Dan mujahadah yaitu bagaimana kita berjuang untuk mengistiqomahkan amal dan mengikhlaskan niat. Karena salah satu clue kebaikan yang bisa kita jaga adalah ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dawam, yang paling continue, yang paling terus-menerus, yang paling sustain ya istilah anak sekarang, yang paling berkelanjutan.
rutin dijadikan kebiasaan. Meskipun kecil, meskipun sedikit. Jadi poinnya bukan pada besar kecil, ya banyak atau sedikit, poinnya pada dawam, continue, terus-menerus, sambung sinambung. Karena kata para ulama, amal yang dawam itu ya menjaga kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diwafatkan saat amal baik tersebut. Yang kedua, amal yang dawam itu mentarbiyah niat, menjadi semakin ikhlas. Kenapa? Karena ya makin lama makin tidak peduli ada yang lihat apa enggak, ada yang muji apa enggak, ada yang tahu apa enggak, terus dia beramal, kan gitu. Makanya infak 1 miliar, tapi habis itu diberi infak seumur hidup, ya cuma sekali itu gitu. Itu kalah keutamaan dengan orang yang infaknya mungkin 5.000, 10.000, tapi rutin harian tiap hari, nggak putus. Tabarakallah. Orang qiyamul lail semangat, saya mau qiyamul lail kayak Kanjeng Nabi. Ba'da Isya mulai menjelang subuh selesai. 3 malam berturut-turut, lalu malam keempat opnam kena tipes masuk rumah sakit. Lalu tidak berlanjut gitu. Itu kalah utama dengan mungkin yang kita rencanakan nanti ba'da Ramadan harus ada yang continue, harus ada yang sustain. Kita pokoknya setengah jam sebelum subuh harus bangun, sholat 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat diniati witir, tapi rutin setiap hari, tidak putus, maka afdal, lebih utama, gitu ya. Ini yang kita lakukan di dalam menjaga semangat Ramadan ini berkelanjutan, ya dengan salah satunya untuk takwa kita terjaga, ya apalagi ba'da Ramadan itu musuhnya sudah lepas lagi, gitu ya. Ya kalau di bulan Ramadan setannya dibelenggu, ya kita juga harus lebih kuat untuk menghadapinya seba'da Ramadan dari hasil tarbiyah Ramadan kita. Kemudian tadi kita sebutkan wala'allakum tashkurun, ya harusnya produk Ramadan itu memudahkan kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Wong ketika berbuka puasa seteguk air saja rasanya nikmat sekali, lalu kita syukuri betul-betul. Nah, apalagi nanti nikmat-nikmat yang lebih besar, wabil khusus hidayah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kan memang Allah menghendaki kita bertakbir, mengagungkan Allah dalam perkara yang Dia telah hidayahkan kepada kita, petunjuk untuk kita. Mahal nikmat berupa hidayah, mahal nikmat berupa petunjuk itu. Maka kita menjadi pandai bersyukur di waktu-waktu selanjutnya, insya Allah. Kemudian hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya adalah la'allahum yarsyudun. Nah, kalau sudah sampai level la'allahum yarsyudun, Masya Allah tabaraka rahman, mudah-mudahan betul-betul kita seperti Rasulullah SAW dijaga Allah bahkan setelah Ramadan. Karena la'allahum yarsyudun itu ya kayak di dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku memaklumkan perang kepadanya. Siapakah wali-wali Allah itu? Kata Allah, orang yang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu. Lalu dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, telinga yang dia gunakan untuk mendengar, lisan yang dia gunakan untuk bicara, tangan yang dia gunakan untuk bertindak, kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ketika pandangan kita, pendengaran kita, pembicaraan kita, perbuatan kita, langkah-langkah kita, semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi pelestari nilai-nilai Ramadan yang paling paripurna bagi kita. Kita dijadikan oleh Allah sebagai alatnya, wasilahnya untuk menebarkan kebaikan, menebarkan rahmatnya kepada semesta alam. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.